Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak ya, saya bikin seksi humas. Kira-kira kiat-kiat jadi seksi humas itu kegiatannya yang sesuai kriteria Bapak apa aja ya Pak? Enggak silakan. Ya Pak Haji, jadi beliau ini Bapak Sohendar di bidang humas. Mungkin ada sharing dari Baitul Ma'mur terkait dengan bidang kehumasan yang ada di Masjid Baitul Ma'mur. Baik, kalau humas kita belum terlalu ini Pak, belum terlalu berkembang di sini ya. Tapi setahu saya kalau kami di sini humasnya itu ya udah memanfaatkan cuma medsos saja tuh Pak. Medsos, jadi apa kami ada membayar satu orang untuk senilai 1,7 juta. Sampai hari ini nggak pernah ketemu orangnya Pak saya. Orangnya ada di di Jawa Timur, di Gresik atau apa ya. Nggak pernah ketemu, udah 1,5 tahun. Apa yang kita lakukan adalah karena kita ingin masjid kita ini punya brand, makanya kita merubah logonya, kita rubah. Dan orang ini yang melakukan itu. Logonya kita rubah, pilihan warnanya kita rubah, cuma biru dan hijau dan putih, kadang biru sedikit. Dan kita konsisten di situ. Dan orang ini juga yang membuat e-flyer, yang mencetak semua laporan UPZ, laporan sedekah beras, laporan kegiatan, semua laporan dia yang buat. Dan itu kita konsisten di situ. Sehingga suatu ketika nanti mobil ambulans kita lewat dengan warna itu, orang udah tahu, oh ini Baitul Ma'mur kan. Ini Baitul Ma'mur. Saya sempat diprotes tuh sama pengurus yang lain. Ngapain bayar orang 1,7 juta cuma buat gituan doang. Saya bilang ini investasi SDM. Kita bayar 1,7 juta, nanti kembalinya bisa 17 juta, bisa 170 juta. Dan ternyata benar. Setelah kita konsisten di campaign tadi itu, di campaign masuk di wilayah humas lah namanya itu Pak. Campaign itu orang banyak yang masuk dari CSR, dari perorangan, dari lembaga. Bayangin Pak, dari media tadi, suatu ketika nih pengurus PAUD se-Kabupaten Bekasi datang, Pak kami mau manasik haji di sini, biasanya di Baitul Mustofa, di AHM, kok mau pindah kemari kan? Ya kami dengar-dengar aja kan dari medsos. Kayaknya mereka di sini apa? Selama 3 hari pemasukan masjid berapa? 55 juta Pak. Mereka bawa itu 1,7 jadi nggak ada artinya dari 55 juta mereka masuk. Bahkan tahun ini mereka mau ningkatin lagi itu. Nah ada protes dari warga, jangan Pak ganggu warga. Kita sebagai ketua DKM, sebagai pengurus DKM harus bisa meyakinkan juga ke warga bahwa ini sisi dakwah, ini sisi maslahatnya dan lain-lain. Mungkin gitu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz. Tadi disampaikan mengenai masjid ramah lingkungan, dan tadi saya dengar juga mengenai pemanfaatan sampah-sampah yang bisa bernilai sedekah. Nah itu sistemnya bagaimana? Terus setelah mendapatkan nilai daripada pemanfaatan sampah itu, untuk apa gitu manfaatnya? Demikian, mohon Ya, terima kasih. Masjid ramah lingkungan memang udah bidangnya masjid ini. Ya, jadi kalau cerita ini bisa panjang sekali nih Pak Saidi. Jadi simpelnya aja gini. Jadi kalau Bapak keluar dari sini kan ada kotak-kotak sedekah sampah itu ya, dari sampah plastik, ada sampah minyak jelantar, ada sampah pakaian layak pakai, nanti ada sampah organik dan lain-lain. Jadi masjid memfasilitasi Pak, memfasilitasi wadah-wadahnya itu, lalu disampaikan ke jamaah, masjid ini punya program seperti ini. Terus setelah itu sampah-sampah ini kan bisa dijual. Nah kita di sini punya santri kurang lebih 450 anak penghafal Al-Quran dari Senin sampai Jumat, pada asar sampai maghrib. 450 anak ini gratis. Jadi kebutuhannya sebagian masjid yang penuhi.
Nah, dari mana dana tadi? Nah, dari sedekah sampah tadi, Pak. Yang dikelola oleh di sini ada namanya Pajero, Pasukan Jemput Rongsok. Nah, ini udah berjalan sekian tahun. Itu dananya di sebagian dari sedekah sampah tadi. Jadi minyak jelantah di sini dikumpulkan sama jamaah warga kurang lebih 100 liter, Pak. 100 liter. Kalau dijual sekarang ini harganya kurang lebih 600.000 dari minyak jelantah. Dari pakaian-pakaian, dari rongsok dan lagi kumpulkan awal-awalnya bisa sampai 15 sampai 20 juta per bulan. Karena kriteria sampah di sini teman-teman jangan melihat cuma sampah plastik, sampah kertas gitu. Sampah lain yang punya nilai jual lebih tinggi itu adalah sampah elektronik dan sampah-sampah yang lain. Nah, itu nilainya lebih tinggi, Pak. AC bekas itu bisa dijual sampai 500-600 ribu. Mesin pompa air yang rusak bisa dijual 300-400 ribu. Sampai aki, sampai sepeda bekas dan lain-lain. Nah, di sini juga kita ada sedekah jasa. Kalau Jumat Bapak datang kemari pagi sampai Johor, sampai sore lagi, ada satu orang di sini yang menyedekahkan jasanya, servis sepeda gratis. Tempatnya di ujung sana. Kadang-kadang 15 sepeda sampai 20 sepeda per Jumat. Nah, jadi sedekah sampah tadi itu 15 sampai 20 juta per bulan ya pendapatannya. Itu buat membiayai anak-anak santri tadi, Pak. Sebagian ya, enggak penuh, sebagian. Terus ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Nah, belakangan ini agak turun, Pak Saidi. Karena konsep yang kita jalankan di sini sudah mulai ditiru sama masjid-masjid sekitar kita. Telaga Harapan sudah melakukan juga. Oh, lebih kencang Telaga Harapan tuh. Kalau hari Ahad, halo-halo, warga sekalian, sedekah sampahnya ditunggu di masjid. Halo-halo, Pak. Kalau kita enggak halo-halo, cuma via WhatsApp ya. Ada yang banyak dijemput sama pasukan Pajero, pasukan jemput rongsok. Jadi tadinya yang Harapan kita ambil, si Telaga Murni kita ambil, Pesona ambil, bikin Kirana diambil, sekarang bikin masing-masing. Gak apa-apa, justru kita maunya gitu. Jadi sekarang agak menurun nih, kurang lebih 7 sampai 10 juta doang per Jumat. Nah gitu, Pak. Jadi itu berarti sekali, lingkungan kita jadi bersih, masjid jadi tambah kas. Gak usah kemana-mana, manfaatkan yang ada gitu. Ya. Itu sampah non organik saja ya? Kalau ya? Sampah non organik saja itu yang layak jual gitu ya? Sampah plastik. Ya, sampah yang layak jual. Yang nilainya bersifat ekonomis itu Mas tadi. Iya, betul. Kayak gini kan, kayak ini terus kertas-kertas, buku, besi, logam, semua, Pak. Karena yang ngambil, yang beli nanti di sini nih ya bank sampah juga, bank sampah atau pelapak. Jadi semua sampah yang pemulung ambil itu boleh dibawa ke masjid dan akan dijual. Ada catatannya, ada laporannya, berapa pendapatan, berapa beratnya, peruntukannya buat apa, ada semua catatannya. Itu bisa dilakukan. Kalau teman-teman melakukan, itu supportnya banyak. Support yang kami dapat apa? Dari Kementerian Lingkungan Hidup, datang tuh tempat sampah yang banyak. Bahkan kita udah bagi-bagi, Pak, musik-musik sekitarnya. Dan kita yang bagi-bagi. Datang lagi support yang lain, bikin kegiatan gerakan sedekah sampah. Kita pernah bikin gerakan sedekah sampah itu gradasi 1-2. Sampah yang terkumpul berapa, Pak? 6 ton. 6 ton sampah yang terkumpul. Kali rata-rata 3.000. Kurang lebih 18 juta waktu itu. Sampai 20 juta. Bikin lagi gradasi yang kedua 7,5 ton sampai yang terkumpul, uangnya kurang lebih 25 juta. Jadi ini potensi yang bisa dilakukan. Makanya tadi pengurus DKM harus selalu inovasi dan kreatif. Jadi harus banyak ide-ide yang bisa dilakukan. Bagaimana caranya? Ya banyak jaringan, banyak belajar, banyak bertanya, banyak bersilaturahmi. Insya Allah kita dapat ilmunya. Oke, terima kasih. Mau nanya Ustaz, alhamdulillah
kebetulan sekali saya di sini perwakilan dari remaja Masjid Rawdatul Jannah. Ya. Alhamdulillah kepinginannya bahwasanya saya kepingin masukannya, ilmunya atau motivasinya buat anak-anak saya remaja Masjid Rawdatul Jannah, masukannya seperti apa dan biar supaya lebih efektif, lebih meningkat, ada peningkatan, terus ada ilmunya, terus ini supaya anak remaja bisa kompak ke timnya, motivasinya dari Pak Ustaz. Terima kasih. Ya, tadi yang Mas saya lupa. Jadi ada juga namanya radio streaming, Pak. Kita udah punya radio streaming cuma belum beredar luas. Jadi radio streaming itu gampang banget bikinnya, dari IT bisa bikin radio streaming. Jadi sekarang kan bisa didengar lewat handphone. Mungkin orang lagi berjalan sana kemari nggak bisa datang ke kajian. Jadi kajian kita udah bisa dinikmati dari radio streaming Baitul Ma'mur. Nanti kedepannya ya kita sih pengennya nanti punya TV juga, TV Baitul Ma'mur. Tapi saat ini belum. Dengan Karang Taruna, Pak. Anak-anak remaja kita ini baru dicantolin aja sih saat ini, Pak. Jadi ada kegiatan Ramadan, ada kegiatan Idul Kurban. Nah, anak-anak Karang Taruna ini yang lebih banyak terlibat di situ untuk kepanitiaan. Karena mohon maaf di sini nih Karang Tarunanya kebetulan kebanyakan yang nyantri, Pak. Jadi begitu lulus pergi, sehingga intensitas mereka untuk ketemu sedikit sekali. Ya, saya harus jujur ngakuin bahwa masjid ini juga berapa kali saya kasih kesempatan ke anak-anak muda itu, ya silakan bikin program, undang ustadz-ustadz yang milenial kemari, nanti biaya semua dari masjid. Tapi sampai hari ini belum bisa dilaksanakan sama anak-anak Karang Taruna ini. Jadi pengalaman sedikit kami, Pak, di Karang Taruna ini sedikit kepemudaan. Baik, silakan. Mau dari sedikit pemaparan Pak Haji tadi, ada mungkin 1-2 yang sudah kita adopsi ya Pak Haji ya. Namun di sini saya mau menanyakan personil DKM Baitul Ma'mur ini ada berapa? Kemudian bagaimana cara Pak Haji memberikan semangat kepada seluruh anggota supaya semua bisa berperan sesuai kemampuan dan bidangnya masing-masing. Karena yang kita rasakan di DKM Rawdatul Jannah ini, kita personil ada kurang lebih 30 orang. Cuman dari 30 ini sebagian besar nonaktif gitu. Jadi atau mencantumkan nama doang, gitu kan. Jadi tanggung jawabnya kan besar. Jadi bagaimana motivasi dari Pak Haji supaya kami yang hadir di sini juga untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir bisa terpacu motivasinya untuk sama-sama berjuang memakmurkan masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya sholat ke masjid, saya nggak pernah di saf pertama, Pak. Selama saya jadi DKM itu. Jadi saya selalu ngambil saf kelima atau saf 6, saf terakhir. Tujuannya apa? Saya ingin memantau, memonitor jamaah kita. Kalau yang rutin dan biasanya jamaah itu kan punya tempat masing-masing. Oh, saya di sini, dia di sini aja seringnya tuh. Saya di sini aja seringnya. Gitu. Oh, kok dia nggak ada gitu. 2-3 hari dia nggak kelihatan, saya WhatsApp. Haj, 3 hari nggak kelihatan di masjid. Mudah-mudahan antum sehat. Kabarnya gimana gitu. Nah, itu bentuk-bentuk perhatian kecil sehingga si jamaah ini merasa wah saya diperhatikan. Yang kedua, di momen-momen tertentu seperti misalnya di Idul Fitri ada dana, Pak, dana yang nggak apa-apa, nggak banyak, mungkin 250.000, 200.000 yang kita belikan buah atau koko, kita kasih pengurus-pengurus inti yang memang sejauh ini support masjid itu. Dan itu rutin saya lakukan tiap tahun.
Kalau nggak buah ya yang lain, sembako dan lain-lain. Tapi kisaran uangnya ya 200-250 ribu lah. Dikali kurang lebih 25 orang yang aktif. Kalau pengurus semua kurang lebih 58 orang, termasuk penasehat dan lain-lain. Tapi yang aktif itu 25 orang juga, nggak banyak. 25 orang. Inilah yang saya maintain gitu. Jadi dia nggak datang ke masjid, kita tanya, kita via WhatsApp, kenapa nggak datang ke masjid, sakit? Kalau sakit kita datang, kita tengok. Yang ketiga kadang-kadang kita ajak Pak, kita libatkan berkegiatan yang dia merasa dihargai gitu. Misalnya kemarin ada seminar kemasjidan tingkat nasional, kami dimintain dari MUI pusat 12 orang. Saya ajak teman-teman yang memang sejauh ini bantu masjid itu, ayo kita berangkat ke Jakarta, nginap di hotel Novotel. Dia kan senang Pak, seperti itu. Kayak tadi pagi juga kita ke Tambun Utara itu melihat bagaimana budidaya maggot di bank sampah di Tambun Selatan, maaf. Kita ajak tuh 5-6 orang pengurus masjid yang memang nanti akan membidangi masalah lingkungan gitu. Di sini jamaah tetapnya kurang lebih 175 orang Pak. 175 orang itu saya ngelihatnya dari sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, masjid kita ini panjangnya 20 meter, itu berarti kurang lebih 40 orang satu saf. Yang di bawah ini, kalau di atas 16 meter, berarti kurang lebih 32 orang satu saf. Nah subuh kita tuh di antara 5 sampai 6 saf. Makanya saya bisa menyimpulkan bahwa oh ini jamaah tetapnya nih 175 orang kurang lebih. Tapi data konkretnya belum ada. Nah itu juga PR buat kita bersama Pak. Jadi bukan hanya Baitul Makmur, teman-teman juga udah mulai mendata sih semestinya. Jadi data jamaah tetapnya itu siapa aja, yang nggak ke masjid-masjid siapa aja gitu ya. Ini juga kita udah tandain nih. Ini si Pulan kayaknya di sini udah 2 tahun nggak pernah ke masjid. Nah ini salah satu target kita gitu yang kita datangin, assalamualaikum. Jangan diajak ke masjid Pak, nanti tersinggung mereka. Ya tapi ditanya, Bapak sehat, keluarganya gimana, usaha gimana, pekerjaan bagaimana, keahliannya apa? Oh saya IT Pak Hapli. Waduh kebetulan Pak, masjid kita lagi butuh IT nih. Padahal masjid kita udah ada 4 IT misalnya. Tapi demi apa? Ukhuwah, kita butuh banget Pak IT Pak. Gabung Pak masjid Pak, gabung, insya Allah. Nah biasanya nyangkut tuh, gabung mereka, karena merasa dihargai. Kita akan ngajak, nggak datang ke masjid di sini udah 2 tahun gitu. Tapi kita pendekatannya dari sisi yang lain. Masjid butuh bantuan Anda Pak, Anda ahli di keuangan misalnya. Butuh banget kita ini laporan keuangan yang standar dan lain-lain. Kita ajak seperti itu. Nah mungkin seperti itu Pak. Jadi trik-trik kecil bagaimana kita memaintain pelanggan, memaintain jamaah. Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya Pak Ustadz, Alhamdulillah Baitul Makmur ya, istilahnya saya sudah banyak mendengar dan insya Allah kita akan adopsi di Rodatul Jannah, mudah-mudahan kita bisa menjadi pelajaran. Mau menanyakan masalah ini Pak Ustadz nih. Jadi tingkat ekonomi keuangan masjid Baitul Makmur itu luar biasa, yang mengalirnya itu luar biasa gede lah istilahnya kalau dibanding dengan Rodatul Jannah. Bagaimana di sini keterlibatannya tentu tidak lepas daripada warga sekitar gitu ya. Bagaimana istilahnya kiatnya untuk lebih mendekatkan kepada para jamaah di lingkungan, istilahnya dengan solidnya dengan ketua-ketua lingkungan itu seperti apa? Barangkali di sini istilahnya mungkin lebih bisa menjadi kunci keberhasilan daripada ekonomi masjid itu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sederhana Pak. Kami juga lakukan di sini bertahap ya, nggak langsung. Yang pertama, kita harus pandai memanfaatkan potensi dari jamaah kita sendiri. Di sini ada yang punya rumah sakit Ridoka Salma, ada di Telaga Sakinah Pak. Ridoka Salma itu pemiliknya rumahnya di Telaga Sakinah. Yang punya pom bensin
banyak ada di Telaga Sakinah juga, yang pengusaha herbal, yang pengusaha yang lain-lain. Makanya pengurus sedekah yang penting mengetahui profesi daripada jamaahnya, karena ini potensi gitu, jembatan masuk gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Seperti kemarin, ini belum lama Pak, si Ridho Salma itu gabung ke kita. Tadinya rumahnya di Cibubur, sekarang pindah kemari. Teman pengusaha herbal bercandain saya, Haj, ada saudagar baru nih katanya. Bahasanya ada saudagar baru. Siapa? Itu Ridho Salma. Wah, masjid makin makmur nih katanya. Ya karena kita nggak pernah minta langsung Pak, minta langsung uang ke mereka gitu. Jadi mereka itu tadi kita sampaikan program-program via WhatsApp, list, nanti dia ngisi sendiri itu. Kayak beras kita kemarin di Doka Salma, udah Pak Hafli, saya hamba Allah, saya 250 kilo per bulan buat bantu sedekah beras aja gitu. Kan nyangkut itu Pak, 250 kilo. Artinya 2.625.000 per bulan, itu satu item gitu. Nah, di sini kita sering hubungan itu cair dengan bukan karena rapat-rapat khusus Pak, tapi dengan informal aja, santai. Kalau lagi berjamaah, kadang saya samperin tuh, salaman, tepuk bahu, gimana bisnis, gimana keadaan, ngobrol santai. Kadang-kadang kalau sering gitu, malah dia yang nawarin Pak. Ada program-program apa ya Pak Hafli ya di masjid ya? Kita kesempatan tuh, dia sendiri yang buka kan. Wah, ada program gini Pak, gini. Ya udah saya ikutan ya Pak. Kadang-kadang saya minta nomor rekeningnya Pak. Nah, satu lagi Pak, untuk memperbaiki keuangan tadi, ubah rekening pribadi ke rekening masjid. Ubah. Jangan ya, alhamdulillah kalau sudah ada. Nah gitu Pak. Misalnya saya contohkan ya, jadi kegiatan itu nggak selalu menggunakan kas masjid. Kita setiap tahun memberangkatkan satu orang untuk umroh. Tahun lalu gratis Pak ya. Tahun lalu kita berangkatkan satpam, koordinator satpam yang ada di sini. Saya terpikir aja, ini koordinator satpam udah 17 tahun kerja di sini, kita kasih reward lah gitu. Akhirnya saya putuskan dia yang naik umroh. Nah, tahun awal ini saya cuma mancing, kita mau umrohkan jamaah nih, terpilihnya Tohidin misalnya, karena dia udah 17 tahun mengabdi di perumahan. Masjid punya kas 5 juta, biayanya kurang lebih 30 juta plus uang saku 5 juta. Mohon teman-teman atau para jamaah punya warga bisa memudahkan urusan ini. Semalam Pak japri teman, Pak saya 1,5 juta, Pak saya 2 juta, saya 500.000, kumpul-kumpul udah tercover 30 juta gitu, selesai. Program berlanjut berjalan, tahun kedua malah mari nawarin. Jadi di sekitar kami ini ada 3 atau 4 biro perjalanan haji dan umroh. Dia nawarin Pak, oh ada program gini ya di Baitul Ma'mur. Udah tahun depan saya tanggung 50% Pak biayanya. Tanggung 50% biayanya. Untuk tahun kedua ini. Tahun kedua ini kita pilih marbot nanti. Insya Allah marbot pimpinannya kita berangkatkan gitu. Nah gitu kira-kira pendekatannya. Bahkan dia udah ngomong Bali, nanti tahun-tahun ketiganya Insya Allah saya cover 1 orang penuh. Berarti kan yang ada peluang kita memberangkatkan 2 orang tahun ketiga nanti. Karena sudah ada yang cover 1. Nah ini tanya pentingnya tadi kayak humas gitu Pak. Jadi informasi sampaikan. Nanti si jamaah yang milih, saya mau beramal di mana nih? Di sedekah beras, di pemberangkatan umroh, di program-program masjid yang lainnya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi dan kita memberikan laporan keuangan yang transparan, yang terbuka. Uang ini dipakai buat apa, tujuannya buat apa, sehingga nanti jamaah-jamaah itu percaya Pak. Kalau nggak percaya, mereka nggak mau bersedekah berinfak di masjid ini, dia pasti nyari tempat yang lain yang dia lebih percaya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, tadi menarik sekali apa yang disampaikan Pak Haji terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan ataupun akan diadakan di masjid. Jadi pentingnya menawarkan kegiatan kepada jamaah. Yang ingin saya tanyakan Pak Haji, bagaimana kiat dan upaya untuk merangkul kepada orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki atau disebutnya tadi Pak Haji sebut saudagar gitu ya, atau orang-orang yang orang kaya itu di lingkungan sekitar masjid. Karena biasanya kalau orang-orang sibuk itu Pak Haji waktunya itu sedikit untuk bisa berjamaah di masjid. Apakah pengurus yang harus datang untuk bersilaturahim ke kediamannya gitu Pak Haji? Mohon kiat-kiatnya yang telah dilakukan di Masjid Baitul Ma'mur ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling sederhana dilakukan dan tidak memakan biaya banyak adalah kita mengundang Pak. Kita mengundang datang misalnya hari Ahad pagi pada kajian subuh kita undang sarapan bareng gitu, sambil ngobrol-ngobrol, sharing. Kita nggak pernah ngasih tahu kita mau ada program ini dulu Pak. Kita ngundang sarapan bareng. Dan sarapan bareng kan nggak mahal, paling nasi kebuli yang 35.000 per paket atau nasi uduk di sini ada yang 20.000 per paket. Misalnya kita rencanakan mengundang saudagar ini 3-4 orang. Jangan terlalu banyak Pak, 3-4 orang diundang. Dengan pengurus yang lainnya 10 orang lah misalnya dengan pengurus. Kita ngobrol-ngobrol. Sampaikan program, baru kita sampaikan program-program. Karena kalau kita ketemu muka di masjid, udah makan, insya Allah suasana jadi cair Pak dan berkah. Nah biasanya masuknya di situ. Nah kami punya pengurus di sini ada beberapa orang yang punya kelebihan harta. Dia ngajakin ke rumahnya. Dia bilang enggak. Masjid itu adalah kepunyaannya Allah. Allah yang ngatur rezeki. Pengurus DKM saya nggak punya hibawan. Walaupun dia orang kaya, pengurus DKM nggak boleh minta-minta. Nggak boleh. Masjid pengurus DKM harus punya wibawa. Jadi saya nggak pernah datang ke rumahnya kecuali diundang Pak ya. Misalnya datang ke sana bawa proposal, kita minta bantu gini, nggak pernah. Saya tabu. Termasuk pengurus DKM ini saya tabukan, nggak boleh. Nggak boleh pengurus DKM minta-minta ke orang-orang kaya yang ada di sekitar ini. Karena orang kaya itu Pak, itu adalah cuma dititipkan doang. Haknya masjid ada di dia, haknya jamaah ada di dia. Jadi nggak boleh Pak. Pendekatan yang kami sering lakukan adalah itu makan bersama, undang misalnya olahraga bersama, kayak gitu aja triknya Pak. Jadi dia juga tidak dikecilkan, kita juga nggak kesan minta-minta gitu. Jadi yang kami sering lakukan yaitu seperti itu. Datang kita undang makan bersama misalnya. Atau yang kedua, orang kaya ini kan biasanya punya keahlian. Di sini misalnya ada namanya Dr. Asad Ali ini lumayan juga. Kemarin transfer Pak Hapli, saya titip 15 juta bunga bank. Nah, 15 juta bunga bank Pak. Oh, alhamdulillah, jazakallah khair. Sehat ya? Ya sehat. Nah, sering datang ke masjid, ngobrol-ngobrol. Saya panggil khusus ke ruang DKM. Mau ngobrol antum sebentar gitu ya, 5 menit lah ngobrol-ngobrol. Masjid ini kedepannya jadi percontohan, banyak kegiatan, pasti banyak biaya dan lain-lain. Kira-kira saran antum seperti apa gitu? Oh iya Pak Hapli, saya banyak produk, saya akan wakafkan satu produk herbal saya. Mau diwakafkan Pak satu produk dia, misalnya katakan di sini misalnya produk herbal itu apa sih misalnya? Ya betul soda misalnya. Satu brand ini akan diwakafkan ke Masjid Baitul Ma'mur. Jadi punya Baitul Ma'mur, yang jualan, yang untungnya nanti ambil Baitul Ma'mur. Saya yang ngurus semua, saya yang biayain awal, udah berjalan, silakan. Saya wakafkan buat Masjid Baitul Ma'mur, buat membantu biaya operasional. Nah seperti itu Pak, jadi undang makan, ngobrol-ngobrol, atau dipanggil khusus. Kan dia merasa terhormat Pak, tapi dipanggilnya
jangan kalau lagi di luar, pas dia lagi ke masjid Pak, masjid, wah ini kesempatan baik, moga-moga sebentar nih di ruang DKM, insya Allah berkah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Intinya pemaparan yang disampaikan cukup luar biasa bagi kami yang memang secara pengetahuan memang harus sedikit lebih kreatif gitu kan, kalau istilahnya pengurus masjid. Ya khususnya untuk di bidang sosial, orientasi masjid memang kebanyakan di bidang sosial ya Pak, karena kita bergerak pun sosial gitu, nggak ada yang gaji Allah. Nah intinya lillahi ta'ala, untuk program sendiri kita sudah dilakukan alhamdulillah ini, walaupun memang belum sepenuhnya kita lakukan dan baru dibentuk, yaitu untuk tim pemulasaran jenazah di lingkungan. Adakah kiat-kiat khusus yang memang dilakukan? Kalau tadi saya lihat di atas sih kotak masjid itu bentuknya ya ada semacam kayak ambulans gitu ya, keranda gitu kan, mungkin seperti itu. Yang dari kita ini saya minta masukan pendapat dari Pak Ustadz untuk terkait program untuk pemulasaran jenazah di sini ini ditangani sendiri oleh pihak kelembagaan ke-RW-an, apa memang ada pihak dari masjid sendiri, dari Baitul Makmur untuk sama-sama bareng bersinergi dengan kelembagaan tersebut? Apakah sudah diserahkan sepenuhnya di ke-RW-an? Apa ada pihak dari kerjasama dengan pihak Masjid Baitul Makmur? Itu aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di lembaga RW, waktu saya jadi RW dulu sudah kita bentuk juga yang bidang sosial. Jadi di lembaga RW itu kalau ada yang meninggal, dia kita sisihkan dana sebesar 3 juta per jiwa. Nah, 3 juta ini di dalamnya include sudah kapan, amil, ambulans, sama 3 malam berturut-turut takziah biayanya. Kalau kurang ditanggung oleh keluarga yang berduka. Kalau lebih haknya keluarga yang berduka. Jadi 3 juta per orang meninggal gitu ya. Kalau sakit biasanya dirawat 3 hari rawat inap, kita kasih uang silaturahim kurang lebih 300.000. Itu dari RW ya. Nah di masjid ada juga bidang sosial. Bidang sosial ini lebih ke yang tidak di cover oleh RW-an Pak. Karena masjid ini bukan hanya jamaah dari Telaga Sakinah, kita terbuka dari Telaga Murni, Telaga Pesona, dari Warung Bambu dan lain-lain. Jadi kita bahkan jamaah kita di sini sesungguhnya 55-60% jamaah dari luar, justru 40%-nya tuh di dalam. Nah sehingga kita membentuk tim juga namanya tim BM Peduli, ini sosial sebenarnya itu. Jadi kalau ada yang meninggal biasanya ditawarkan dulu Pak, dan kita tidak melihat tempat, tim kita langsung menawarkan, tim Baitul Makmur ya, apakah keluarga mempercayakan dari tim Baitul Makmur yang ngurus, dan itu kita gratiskan berapapun biaya yang muncul. Nah pernah ada kasus waktu COVID kemarin tuh ada salah satu jamaah kita yang meninggal ya, diantar Pak ke Jawa Tengah, ambulans, sewa ambulansnya 5 juta, itu beban masjid. Pernah juga ada kasus COVID juga ini, orang rumah kontrak meninggal, nggak punya keluarga lagi Pak, pas saat ini dia cuma merantau sendiri. Si punya kontrakan nggak mau Pak dimandikan di situ, diurus. Akhirnya nggak bisa terurus akhirnya. Nah ada tetangganya yang dengar, udah ke Baitul Makmur aja. Akhirnya ke Baitul Makmur memang, dan kita urus sampai selesai. Jadi kita di sini kebetulan ahwat yang meninggal. Kita punya 2 tim Pak, 2 tim ahwat maupun ikhwan untuk janais. Itu 24 jam siap membantu siapapun yang membutuhkan. Nah itu tim untuk janaisnya. Dan mereka udah punya
kelengkapan, udah siap kain kapan, ada apa, siap hamilnya, siap semuanya udah dilengkapi gitu. Nah, bidang sosial yang lain kita di sini ada apa namanya anak asuh ya. Jadi di sini kotak infaknya kita ada operasional masjid, ada yatim dan duafa, ada sedekah beras, dan ada BM Peduli. BM Peduli itu sosial. Nah, yatim duafa di sini sempat kasnya agak banyak, 70 juta. Sehingga timbul pemikiran waktu itu, wah ini harus cepat disalurkan gitu, agar yang berinfak bersedekah cepat jadi pahala gitu. Akhirnya timbul pemikiran, ya udah kita bikin apa, anak asuh. Lahirlah tuh 20 anak asuh. Tiap bulannya kita santuni 250 sampai 300 ribu Pak untuk anak asuh sekolah. Itu bidang sosial. Nah, penting di sini punya apa? Punya kotak infak masing-masing sih Pak. Kalau menurut saya ya di sini agar apa jelas ya akadnya. Kalau orang subuh berinfak buat yatim duafa, memang peruntukannya buat yatim duafa. Kita nggak keluar dari situ. Saya berinfak buat BM Peduli sosial tadi, memang diperuntukannya buat kepedulian sosial gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada yang kita cukupi saja untuk sesi penyampaian terkait sharing pengelolaan masjid di Baitul Ma'mur Perumahan Pelaga Sakinah ini, yang alhamdulillah disampaikan secara jelas dan gamblang oleh Bapak Haji Suapli, yang beliau juga merupakan Ketua DKM Masjid Baitul Ma'mur. Dan saya yakin juga banyak hal-hal yang sebenarnya akan ditanyakan gitu, cuman mungkin nanti karena keterbatasan waktu, insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol lagi dalam suasana yang lebih santai mungkin Pak Haji ya. Kita nanti bisa sambil lihat-lihat di sekeliling lokasi masjid ini. Mungkin itu. Sebelum Pak Haji kembali ke tempat semula, mohon izin agar tetap di tempatnya untuk Pak Ketua menyerahkan kenang-kenangan dari Masjid Rawdatul Jannah. Mohon nanti dari pembina agar bisa mendampingi. Silakan Pak. Ada plakat dampingi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir atas kesempatannya bisa mengikuti